Az-Zahra ya. Beliau bertanya kepada saya, Bang Pen, kapan hidayah itu kembali datang kepadamu? Saya bertanya balik kepada Al-Maira, apa sih yang dinamakan dengan hidayah? Apa yang dimaksud dengan hidayah? Apakah hidayah itu kita menghina agama orang? Apakah hidayah tersebut kita mencaci maki iman orang? Apakah hidayah tersebut kita mengolok-ngolok kitab suci orang? Apakah hidayah itu kita mencaci maki apa yang tidak kita imani, menertawakan iman orang lain? Apakah seperti itu yang dimaksud dengan hidayah? Saya belum paham benar apa yang dinamakan dengan hidayah, ya. Hidayah bagi saudara itu apa? Karena bagi saya, hidayah itu adalah ketika saya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu hidayah bagi saya. Ketika saya menemukan jalan dan kebenaran dan hidup, itu hidayah bagi saya. Ya, saya tidak lagi diperbudak oleh agama, itu hidayah bagi saya. Saya tidak lagi tinggal di dalam dosa, itu hidayah bagi saya. Saya tidak lagi menghina agama kepercayaan orang lain, itu hidayah bagi saya. Saya tinggal dalam kebenaran firman Tuhan, itu hidayah bagi saya. Hidayah paling besar yang saya temukan adalah ketika saya percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach. Qala Yeshua ila tilmiz, maka berkatalah Yesus kepada para murid, Ana thariq, akulah jalan, wal haq dan kebenaran, wal hayah dan hidup. La ahadan yadhhabu ilal abi illal bi. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, itu adalah hidayah bagi saya. Jadi hidayah itu bukan seseorang masuk dari agama A ke agama B, meninggalkan agama B masuk ke agama A, meninggalkan agama C masuk ke agama D, meninggalkan agama D masuk ke agama A. Itu bukan hidayah. Bahkan saya sangat sering melihat para mu'alaf, ya. Ini para mu'alaf, lagi-lagi bicara para mu'alaf, karena para mu'alaf itu sering sekali mengatakan kami sudah mendapatkan hidayah. Alhamdulillah kami mendapatkan hidayah. Tetapi di mulutnya itu keluar sumpah serapah. Di mulut para mu'alaf itu keluar hinaan, keluar cacian, keluar makian, keluar olok-olokan terhadap agama, kepercayaan, iman orang lain. Jadi saya berpikir kalau hidayah seperti itu, betapa murahnya hidayah, ya. Betapa tidak berartinya hidayah. Dulu sebelum dia meninggalkan Yesus, sebelum dia meninggalkan kekristenan dan Katolik, orang itu tidak pernah menghina kitab orang lain, tidak pernah menghina agama orang lain, tidak pernah menghina kepercayaan orang lain. Tetapi begitu dia mendapatkan hidayah yang katanya, dia mulai menghina kitab orang lain, dia mulai menghina agama sebelumnya, dia mulai menghina iman kepercayaan yang tidak dia imani, yang dia tinggalkan. Ini hidayah macam apa? Ini bisa diketawain oleh orang-orang yang beriman, bisa diketawain oleh orang-orang yang bertuhan. Nah, makanya bagi saya secara pribadi, hidayah adalah ketika saya tidak lagi tinggal dalam dosa, ketika saya meninggalkan dosa, ketika saya tidak lagi tinggal di dalam kubangan dosa, ketika saya melawan dosa. Karena setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang itu bukan saja mendapatkan jaminan kepastian keselamatan, orang itu bukan saja mendapatkan damai, sejahtera dan sukacita, tetapi orang itu diberikan kuasa untuk melawan hawa nafsu, diberikan kuasa untuk melawan dosa, diberikan kuasa untuk mengekang hawa nafsu. Itu adalah hidayah bagi saya, dan itu saya dapatkan ketika saya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya saya sangat bangga menjadi pengikut Kristus. Bangga sekali saya menjadi pengikut Kristus. Saya tidak tahu ya, apakah murtadin-murtadin yang lain punya kebanggaan sebagaimana yang saya alami bersama dengan saudara saya Bang JDP atau tidak. Karena saya bersama dengan Bang JDP hari-hari ini, Bapak Ibu, tiap saat memperkatakan firman Tuhan, tiap saat kami bersaksi dan kami selalu mengatakan betapa bangganya kami menjadi pengikut Kristus. Betapa luar biasanya kami menjadi pengikut Kristus, Bapak Ibu. Luar biasa. Ini saya ada di tempat keramaian, saya tidak takut lagi untuk bersaksi. Saya tidak takut lagi untuk live sampaikan kebenaran. Saya lagi menunggu istri saya belanja, saya sempatkan live, saya sampaikan kebenaran, saya sampaikan firman Tuhan. Saya bersaksi karena dengan kesaksian kita itu
banyak orang mengenal Yesus. Lewat kesaksian kita, banyak orang menemukan kebenaran. Lewat kesaksian kita, banyak orang datang untuk mencari yang namanya kebenaran. Ini dia Bapak Ibu. Dulu Bapak Ibu saya takut. Kemana-mana saya pakai masker. Saya takut di tempat umum. Tapi setelah saya merenungkan, saya menemukan satu firman Tuhan di dalam 2 Timotius. Di dalam 2 Timotius dikatakan, Kilonatan lanu Elohim ruah pakat kiim ruah gefurah hafa umusan. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kamu roh ketakutan, melainkan yang Tuhan berikan adalah roh kasih, kuasa, dan pengendalian diri. Ketika saya menemukan dan saya membaca 2 Timotius itu, betapa luar biasanya saya, ternyata Tuhan tidak memberikan kepada saya ketakutan. Jadi setelah itu saya tidak lagi pakai masker. Kemana-mana saya merasa aman, merasa damai, tidak lagi takut dengan intimidasi, tidak ada lagi rasa takut dengan orang melihat saya, oh ini apa, ini kenapa, enggak ada lagi takut-takut begitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan menyertai saya. Yang kedua, saya percaya saya memberitakan kabar baik, saya menyampaikan Injil, ya. Saya bukan mengajak orang untuk berperang. Saya tidak mengajak orang untuk narkoboy ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan Bapak Ibu ya. Hal-hal yang melanggar dengan undang-undang negara. Tidak, tapi yang saya bawa adalah kabar baik, yang saya bawa adalah kabar sukacita, yang saya bawa dan yang saya ceritakan adalah man huwa Yasua. Siapa itu Yesus Kristus? Ada 4 hal yang harus kita ketahui ya. Setiap orang Kristen harus mengetahui 4 hal. Yang pertama tentang kelahiran Yesus. Kita harus pahami itu. Yang kedua tentang kematian Yesus di atas kayu salib. Itu harus kita pahami. Kita harus percayakan. Yang ketiga tentang kebangkitan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu harus kita pahami, harus kita mengerti, harus kita percayakan. Ya. Yang keempat, Yesus akan datang yang kedua kali. Luar biasa. Kelahiran Yesus, kematiannya di atas kayu salib, kebangkitannya setelah mengalami kematian, dan dia datang kembali yang kedua kali. Karena banyak orang di sekitar kita Bapak Ibu, mereka menceritakan Yesus yang lain. Yesus yang mereka ceritakan Yesus yang tidak mati di salib. Yesus yang mereka ceritakan Yesus yang diserupakan. Yesus yang mereka ceritakan adalah Yesus yang diangkat. Ini kita Bapak Ibu harus kita gaskan, kita beritakan, kita kabarkan agar apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan firman Tuhan. Karena banyak orang menyampaikan tidak sesuai dengan firman Tuhan, sudah dipelesetkan penyampaiannya. Makanya sering kita mendengar, oh Yesus tidak mati di salib. Sering kita mendengar, oh Yesus itu diserupakan. Sering kita mendengar, oh tidak mungkin dia Tuhan. Sering kita mendengar, oh di dalam kitab kami dia itu diangkat. Jadi saudaraku, mereka ingin melawan kebenaran firman Tuhan. Mereka ingin memaksakan kehendaknya sehingga yang mereka sampaikan itu bertolak belakang dengan firman Tuhan. Kita hadir untuk menjawab setiap tuduhan mereka. Kita hadir untuk menjawab setiap apa yang sudah mereka bengkokkan, supaya anak-anak Tuhan ya boleh selalu kokoh, boleh selalu kuat, boleh selalu berada di dalam iman yang benar, yaitu Yesus Kristus. Saya bangga ya. Bapak Ibu lihat bagaimana typingan-typingan, cacian, makian, hinaan, sumpah serapah dalam bahasa Aceh. Apakah saya mundur? Tidak. Apakah saya takut? Tidak. Apakah saya gelisah? Tidak Bapak Ibu. Tetap saya tambah maju, semakin maju di dalam firman, semakin maju dalam pelayanan, dan semakin sering untuk bersaksi. Sehingga lewat kesaksian kita banyak orang dikuatkan, banyak orang mendengarkan Injil, kabar baik, kabar sukacita, hal kerajaan surga. Bapak Ibu, istri saya sudah selesai belanja. Saya akan kembali ke rumah
Sekali lagi kepada Muslim yang dari Aceh yang typing tadi, dia mengatakan, kapan hidayah itu datang kepadamu? Jawaban saya, apa yang dimaksud dengan hidayah dan hidayah itu apa? Ya, karena bagi saya sudah menemukan hidayah. Yesus berkata, akulah kebenaran, itu hidayah. Yesus berkata, akulah Alfa dan Omega, itu hidayah. Yesus berkata, aku memberikan hidup yang kekal kepadamu dan tidak ada seorang pun yang bisa merebut engkau dari tanganku, itu hidayah. Dan kita setelah percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Justru kita mendapatkan hidup yang kekal. Itu adalah hidayah. Nah, jadi Bapak Ibu, ini istri saya sudah selesai. Saya mau kembali ke rumah, mau pulang. Salam sehat, sukacita selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya tutup live Bapak Ibu ya. Nanti sampai ke rumah saya live lagi ya. Atau kita jalan-jalan dulu menikmati suasana mall yang ada di SMS ya. Apa nama mallnya ini? Sumarekon Mall. SMS. Oke. Jadi itu yang dinamakan dengan hidayah aja. Hidayah itu bukan kita mencaci maki agama orang lain, bukan kita mengolok-olok Tuhan orang lain, bukan kita mengolok-olok iman kepercayaan orang lain, bukan kita mengolok-olok kitab orang lain. Itu bukan hidayah. Itu hidupnya dipimpin oleh kuasa kegelapan. Hidupnya dipimpin oleh kuasa kegelapan. Haleluya, shalom, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasyah, Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Salam murtadin. Terima kasih.